Bab 1631. Alam surgawi kuno. Dewa kuno memiliki bekas luka raksasa di dadanya. Seolah-olah ada seseorang yang membelah dadanya di zaman kuno. Dewa kuno bintang 8, meskipun dia bukan keturunan bangsawan, sudah sangat kuat. Meninggalkan bekas yang mengerikan menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Mengaum. Dewa kuno itu berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jaraknya jauh, tapi dibandingkan dengan tubuh dewa kuno, yang tingginya puluhan ribu kaki, jaraknya sangat dekat. Gemuruh bergema saat dewa kuno bintang 8 meninju Wang Lin. Badai yang sangat dahsyat menyebar dan menimbulkan awan. Bayangan raksasa muncul di hadapan dewa kuno. Bayangan ini juga merupakan dewa kuno, tapi dia mengenakan satu set baju besi. Aura pembantaian tak berujung datang dari bayangan, dan di dahi bayangan ini, sebenarnya ada 9 bintang. Wang Lin awalnya adalah dewa kuno, dan dewa kuno kerajaan, jadi dia mengerti bahwa bayangan yang muncul di belakang dewa kuno mewakili seseorang yang mereka hormati, atau itu adalah gelar warisan. Bayangan itu merupakan simbol identitas dewa kuno dan asal-usulnya. Dewa kuno bintang 8 jelas setia kepada dewa kuno bintang 9 yang mengenakan baju besi. Meski mata Wang Lin terpejam, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Saat pukulan dewa kuno bintang 8 terbang ke depan, dunia bergetar. Ketika pukulannya kurang dari 100 kaki dari Wang Lin, dia masih tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk bertabrakan dengan pukulan dewa kuno itu. Dengan telapak tangannya menghalangi, tubuh Wang Lin tidak bergeming dan dia mendorong dewa kuno itu ke samping. Mata cekung dewa kuno itu dipenuhi rasa tidak percaya ketika pukulan penuhnya didorong dengan lembut ke samping oleh Wang Lin. Setelah mengesampingkan pukulan dewa kuno, telapak tangan Wang Lin dengan lembut menepuk kepala dewa kuno ini. Terjadi ledakan yang menggelegar dan dewa kuno itu mengeluarkan seteguk darah sebelum mundur 100.000 kaki. Pada saat yang sama, 4 dewa kuno lainnya mendekat dari arah berbeda dengan 3 pukulan berbeda. Pukulan kekuatan penuh dari 3 dewa kuno bintang 8 sangat menakutkan. Saat ini, 7 bintang di antara alis Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 7 miliknya melonjak. Waktu sepertinya melambat saat ini. Wang Lin masih memejamkan mata, dan dia dengan tenang mengambil setengah langkah ke depan. Tangan kanannya dengan lembut menepuk tangan salah satu dewa kuno, menjatuhkannya ke samping. Telapak tangannya kemudian mengenai dada dewa kuno itu. Dewa kuno itu gemetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya sebelum dia terlempar ke belakang 100.000 kaki. Wang Lin berbalik dan lengannya terulur, meraih pukulan dari 2 dewa kuno lainnya. Meskipun dia hanya meraih sebagian kecil dari kepalan tangan mereka, sepertinya dia telah meraih jiwa mereka. Dia kemudian tiba-tiba mendorong mereka kembali. Gemuruh yang mengejutkan bergema. Kedua dewa kuno itu batuk darah dan dibuang jauh-jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa 4 dewa kuno mundur. Setengah dari cahaya keemasan dari cincin emas telah menghilang dan masih menghilang dengan cepat. Setelah semua lampu padam, Wang Lin akan memiliki kendali penuh atas cincin ini. Meskipun para dewa kuno didorong mundur hingga 100.000 kaki jauhnya, ada 4 setan kuno yang menyerang Wang Lin. Mereka memiliki ekspresi kejam dan haus darah, dan banyak mantra iblis kuno menyerbu Wang Lin. Mantra ini tidak bisa dimengerti.
Mereka berubah menjadi mantra kuno atau hantu sedih yang mengelilingi 4 setan kuno sebelum menyerbu Wang Lin. Kapak perang raksasa berwarna hitam muncul. Itu adalah harta karun iblis kuno. Salah satu iblis mengambil kapak dan menebas Wang Lin, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. Para dewa kuno berasal dari klan yang sama. Jadi dia sedikit menahan diri. Iblis kuno adalah ras yang sama tetapi bukan klan yang sama. Saat kapak ditebang, tubuh Wang Lin melintas dan telapak tangan kanannya menempel pada bilah kapak. Iblis kuno gemetar dan kapaknya runtuh menjadi energi iblis yang tak ada habisnya. Energi iblis melesat ke arah mata kanan Wang Lin yang tertutup. Dalam sekejap, semuanya terserap oleh mata kanannya. Pada saat yang sama saat dia menyerap energi iblis, Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan iblis kuno. Tangan kanannya menekan dadanya lalu dia mengepal sebelum menariknya kembali. Jeritan menyedihkan bergema dan iblis kuno bintang 8 meledak. Gas hitam pekat ditarik keluar oleh Wang Lin, dan dia menekannya ke mata kanannya. Hal ini tidak menyebabkan 3 iblis kuno lainnya mundur, mereka sepertinya sudah kehilangan kewarasan. Mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah saat mereka dengan putus asa menyerbu Wang Lin. Salah satu iblis kuno sudah berada di belakang Wang Lin dan ingin melahapnya. Pada saat yang sama, 2 setan kuno lainnya tiba di kanan dan kiri Wang Lin. Mantra iblis kuno muncul dan melesat ke arahnya. Bahkan keempat iblis kuno mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan matanya masih tertutup. Cincin emas di dahinya hampir sepenuhnya redup, hanya sepotong kecil yang masih berusaha bersinar. Ketika iblis kuno mencoba melahapnya, Wang Lin tidak menghindar. Sebaliknya, dia membanting punggungnya ke iblis kuno. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan iblis kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kemudian badai energi iblis muncul dan tubuhnya meledak. Wang Lin tidak berhenti. Dia berjalan keluar dari badai dan mengangkat tangan kirinya ke arah iblis kuno lainnya. Cetak karma muncul sekali lagi. Saat dia menyerap energi iblis kuno, Wang Lin dengan tenang bergerak menuju iblis kuno terakhir. Mantra iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Wang Lin, tapi semuanya menembusnya. Iblis kuno terkejut karena tidak percaya saat telapak tangan Wang Lin menekan dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan iblis kuno berubah menjadi gas. Sebelum bisa menghilang, ia diserap oleh telapak tangan Wang Lin. Semua ini tidak menyebabkan keempat iblis kuno itu berhenti sejenak pun. Mereka mengelilinginya dan mendekat dengan teriakan terpadu. Wang Lin tidak menggerakkan tubuhnya, tapi tangan kanannya menekan mata kanannya yang tertutup. Tanda terakhir cahaya keemasan dari cincin emas menghilang. Sekarang cincin emas di kepalanya tidak memiliki setitik pun cahaya di dalamnya. Mata Wang Lin terbuka. Di luar jutaan kilometer awan, hantu tua Zan menjadi bersemangat. Dia menatap Wang Lin di dalam kabut dan matanya menjadi lebih cerah. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun itu. Peluang dia menjadi yang ketiga bukanlah 30% tapi 50%. Saya telah mencari di gua bagian dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan 7 warna telah mencari di gua bagian luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak pernah menemukan yang ketiga dan tidak tahu kemana perginya yang ketiga. Jika saya dapat menemukannya terlebih dahulu, mata hantu tua Zan bersinar terang dan dia mengepalkan tinjunya. Adapun Wang Lin, ketika dia membuka matanya,
setetes darah yang merupakan tubuh abadi surgawinya muncul dan bergerak melalui cincin itu satu kali. Setelah berputar satu kali, cincin emas itu bersinar lebih terang. Namun, kali ini cahaya keemasan itu milik Wang Lin. Kalian semua mencari kematian. Rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin, dan cincin emas menyinari rambut seputih saljunya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di bawah aura pembantaian ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Sebuah cetakan telapak tangan emas raksasa muncul. Cetak semangat perang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya sejak dia terbangun dari dao mimpinya, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ruang itu sendiri bergetar ketika jejak telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan yang sepertinya menutupi seluruh area turun dengan tekanan yang tak ada habisnya. Keempat iblis kuno itu gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat jejak telapak tangan menembus tubuh mereka. Mereka semua pingsan. Untaian energi iblis berkumpul di mata kiri Wang Lin dan diserap. Kalian juga berempat. Sebagai anggota klan Dewa Kunoku, kamu seharusnya mati di medan perang, tapi kewarasanmu telah hilang dan kamu menjadi boneka. Aku adalah rajamu, dan aku merasakan kesedihanmu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Saat para dewa kuno menyerbu ke arahnya, dia menunjuk ke arah mereka. Cetakan roh perang yang telah menghancurkan 4 iblis kuno berbalik dan menembak ke arah 4 dewa kuno. Wang Lin menutup matanya seolah dia tidak ingin melihat. Saat dia menutup matanya, suara gemuruh menggema. Keempat dewa kuno semuanya menghilang. Sebelum meninggal, mereka tampak memperlihatkan wajah lega. Pembalasan ilahi harus berakhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia melihat ke celah itu dan berjalan menuju celah itu selangkah demi selangkah. Ketika dia melangkah ke celah dan melihat apa yang ada di dalamnya, pupil matanya menyusut. Dia melihat dunia yang dia lihat di masa lalu di dalam. Itu adalah dunia tanpa akhir dengan langit redup di atas patung raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung ini adalah dewa kuno, setan kuno, dan setan kuno. Rasa energi surgawi yang sejati memenuhi area ini. Meski tidak kuat, itu jelas berbeda dengan energi surgawi di luar celah. Ini adalah aura benua astral abadi. Di bawah Wang Lin, seorang pemuda berdiri di atas patung iblis kuno. Pemuda itu berambut putih, berjubah putih, dan berpenampilan dingin. Tangannya ada di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit. Murid Wang Lin menyusut saat dia melihat pemuda itu. Entah itu penampilan, ekspresi, aura, dan yang lainnya, dia sama seperti dia, tidak ada cara untuk membedakan mereka. Mata Wang Lin kembali normal dan dia perlahan berkata, "Siapa kamu?" Bab 1632. Pembalasan ilahi sendiri. Aku adalah kamu. Pemuda berambut putih itu mengungkapkan senyuman yang sulit dipahami saat dia melihat ke arah Wang Lin. Tidak perlu berpura-pura menjadi misterius. Wang Lin mendengus dan bergerak seperti meteor. Dia mengabaikan pemuda berambut putih itu dan bergerak melewati benua yang luas dan aneh ini. Namun, setelah dia bergerak kurang dari 1000 kaki, mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Dia melihat ke depan dan kemudian melambaikan tangannya ke depan. Dengan gelombang ini, riak muncul di hadapan Wang Lin, memperlihatkan penghalang seperti air. Penghalang ini mengandung energi surgawi yang kuat. Ini menghilangkan serangan Wang Lin dan menciptakan kekuatan rebound.
Riak tak terlihat mengalir ke tubuh Wang Lin dari segala arah. Kamu tidak bisa masuk. Pemuda aneh berambut putih itu berada di dalam penghalang air. Dia menggelengkan kepalanya. Anda ingin mengetahui apa itu retribusi ilahi? Anda ingin mengetahui asal mula retribusi ilahi? Kalahkan saya dan Anda akan tahu segalanya. Jangan kaget saya tahu apa yang Anda pikirkan. Karena saya adalah Anda. Pemuda berambut putih itu melangkah maju dan rambut putihnya berkibar. Dia menunjukkan temperamen yang sangat anggun. Pemuda berambut putih itu tersenyum dan dengan lembut berkata, "Selama berabad-abad, Anda bukanlah kultivator penentang surga pertama yang mencapai langkah ketiga. Tetapi tidak satupun dari mereka yang selamat dari pembalasan ilahi ini. Saya menantikan untuk melihat apakah Anda bisa melakukannya." Saat mereka berbicara, pemuda berambut putih itu melangkah keluar dari penghalang air. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. "Apakah kamu berani atau tidak?" Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia maju ke depan tanpa membuang waktu atau berbicara omong kosong. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mendekati pemuda berambut putih itu. Pembalasan ilahi diri sendiri, sedikit menarik. Pemuda berambut putih itu tetap tenang dan juga melangkah ke depan Wang Lin sambil mengangkat telapak tangan kanannya juga. Pemandangan ini sangat aneh, dan jika orang luar melihatnya, mereka akan terkejut. Dua orang yang terlihat persis sama, entah itu penampilan atau pakaiannya, menggunakan mantra yang sama. Mereka bergerak seperti dua meteor dan bergerak berdekatan di benua yang luas ini. Dalam sekejap, keduanya saling mendekat. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat telapak tangan kanannya bertabrakan dengan pemuda di telapak tangan kanan berkulit putih. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh benua, membuatnya seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Raungan yang memekakkan telinga ini bergema dan bertahan lama. Saat suara itu bergema, Wang Lin dan pemuda berambut putih itu melakukan hal yang sama. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, jari-jari mereka melengkung pada saat bersamaan. Gemuruh lain bergema dan badai dahsyat meletus di antara mereka. Badai menyebabkan rambut putih dan jubah putih mereka berkibar. Pada saat ini, bahkan tatapan mereka sama, suram dengan sedikit niat membunuh. Seolah-olah mereka berdua mencoba mengepalkan tangan dan mengekstrak esensi satu sama lain. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mereka berdua mengepalkan tangan dan menariknya ke belakang. Pemuda berambut putih itu segera batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang, dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Tato api muncul di mata kirinya, guntur muncul di mata kanannya, dan bahkan karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salah terbang keluar seperti gas dari lubangnya. Mereka berubah menjadi kekacauan besar dan ditahan di tangan Wang Lin. Melihat Wang Lin, dia juga batuk darah dan ekspresi serta esensinya berakhir sama dengan pemuda berambut putih itu. Pemuda berambut putih itu juga memegang esensi Wang Lin. Keduanya mundur 1000 kaki. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saat mereka mundur, mereka bahkan memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua menggunakan esensi yang telah mereka ekstrak dari satu sama lain menggunakan karma print untuk mengganti esensi yang hilang. Tidak perlu memverifikasi. Pikiranmu adalah pikiranku. Mantramu adalah mantraku. Aku adalah kamu. Anda ingin menguji saya dengan mantra Anda. Ini mungkin merugikan orang lain, tetapi tidak ada gunanya melawan saya.
Pemuda berambut putih itu memberikan senyuman aneh pada Wang Lin dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku akan membantumu mempercayainya. Saat dia berbicara, dia menyerang Wang Lin. Tangan kirinya terangkat ke udara dan gas putih mengelilinginya. Tangan kanannya terangkat dan gas hitam seperti tinta mengelilinginya. Pemuda berambut putih mendekati Wang Lin dan menekan tangannya ke bawah. Segel hidup dan mati. Aura hidup dan mati yang sangat kuat muncul dari tubuh pemuda berambut putih itu. Tangan kirinya berisi kehidupan serta langit dan bumi itu sendiri. Tangan kanannya berisi kematian seolah mengendalikan nasib segalanya. Saat dia mendekat, tangan kirinya mendekati Wang Lin dan gas putih terbang menuju Wang Lin. Gas putih ini adalah kekuatan hidup, yang biasanya tidak membahayakan. Namun, Wang Lin tahu bahwa itu adalah bagian dari segel kehidupan dan kematian. Begitu memasuki tubuhnya, kematian akan segera tiba untuk melengkapi segelnya. Ekspresi Wang Lin muram. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya. Itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berubah menjadi kabut. Tangan kirinya menembus kabut dan bertabrakan dengan tangan kiri pemuda berambut putih itu. Kedua tubuh mereka gemetar dengan keras dan kekuatan hidup keduanya memasuki tubuh mereka, mengganggu aliran di dalam diri mereka. Keduanya batuk darah tetapi tidak mundur. Sebaliknya, mereka masing-masing mengangkat tangan kanan mereka dan bertabrakan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema sebelum keduanya terjatuh dan terbatuk-batuk darah. Namun, saat mereka mundur, mereka berdua meraung pada saat bersamaan. Segel hidup dan mati. Segel hidup dan mati. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin mendarat di tanah dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar, dan dia mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dengan wajah pucat. Tubuhnya benar-benar berantakan saat segel kehidupan dan kematian meletus. Jika bukan karena dia memahami hidup dan mati, dia pasti terluka parah. Pemuda berambut putih itu pun mundur, dan tubuhnya membentur penghalang air. Dia melewatinya dan tiba di atas patung iblis kuno. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar ke seluruh patung, dimulai dari tempat pemuda berambut putih itu mendarat. Patung itu runtuh dan menghilangkan kekuatannya. Darah mengalir keluar dari mulut pemuda berambut putih itu, tapi dia masih memiliki senyuman aneh itu. Bagaimana dengan itu? Cetak karma, segel hidup dan mati, dan semua mantra lo, aku tahu. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Dengan apa kamu akan membunuhku? Senyuman pemuda berambut putih itu semakin lebar hingga dia mulai tertawa. Keduanya dipisahkan oleh penghalang air. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap pemuda berambut putih di dalam penghalang. Dia menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, ekspresi pemuda berambut putih itu berubah dan dia pun langsung menutup matanya. Keduanya menutup mata dan tahu benar dan salah muncul. Saat mata tertutup, semuanya salah. Dengan sebuah pemikiran, benar dan salah akan berubah dalam sekejap mata. Mereka menutup mata pada saat bersamaan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah menjadi ilusi seolah-olah tidak ada. Ini bukan karena dunia sebenarnya hanyalah ilusi tetapi karena mereka berdua telah melihat esensinya. Dalam sekejap, Wang Lin membuka matanya, dan di saat yang sama, mata pemuda berambut putih itu juga terbuka. Ada kilatan rasa dingin di kedua mata mereka. Saat mata terbuka, semuanya akan menjadi kenyataan kembali.
Ada saat perubahan dari salah menjadi benar, seseorang dapat melihat semuanya. Sesaat setelah mereka membuka mata, mereka berdua menutup mata lagi. Saat mereka menutup mata, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Dengan dao benar dan salah, segalanya bisa salah selama hatiku menghendakinya. Debu menjadi debu, bumi ke bumi, semuanya lenyap. Pemuda berambut putih itu pun melambaikan tangan kanannya dan melihat hal yang sama. Keduanya menggunakan dao benar dan salah untuk menghilangkan segalanya. Jika hanya satu orang yang menggunakan ini, mantranya akan sangat kuat, tapi sekarang keduanya melakukan hal yang sama, mereka berdua gemetar. Keduanya batuk darah dalam jumlah besar dan terlempar ke belakang. Namun, setelah hanya mundur 3 langkah, Wang Lin berhenti dan membalikkan kekuatan di tubuhnya. Dia menyerang pemuda berambut putih itu. Gerakan pemuda berambut putih itu sama dengan gerakan Wang Lin, dan dia juga bergegas mendekat. Keduanya semakin dekat dan tiba di tengah area di luar penghalang. Mereka berdua mengangkat tangan kanannya, keduanya saling menunjuk, dan keduanya meneriakkan dua kata yang sama. Hentikan mantra, hentikan mantra. Setelah Wang Lin berbicara dan jarinya serta jari pemuda berambut putih itu saling menunjuk, keduanya gemetar. Mantra berhenti tidak hanya menghentikan tubuh, jiwa asal dan segala sesuatunya juga akan terhenti, termasuk aliran waktu. Pada saat ini, Wang Lin dan pemuda berambut putih itu benar-benar membeku di tempatnya. Di bawah efek mantra stop, keduanya berhenti bergerak dan jatuh dari langit. Saat mereka jatuh, Wang Lin menyimpulkan dalam pikirannya. Seharusnya seperti ini. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Lin sejak cetakan karma mereka bertabrakan memiliki motif tersembunyi. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia mencoba menganalisisnya, kemungkinan besar musuh akan menyadarinya. Bab 1633. Menghukum diriku sendiri. Oleh karena itu, setelah melakukan pengujian beberapa kali, dia memutuskan untuk menggunakan mantra stop untuk membekukan pikiran satu sama lain, untuk menyegel pikirannya sendiri sehingga musuh tidak dapat membacanya. Menggunakan momen ini, dia dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya dan menemukan solusinya. Wang Lin tidak yakin pemuda berambut putih itu akan bisa memahami pikirannya jika dia berpikir terlalu lama. Alhasil, ia hanya berpikir sejenak sebelum membuat pikirannya kosong dan tak ada pikiran apapun. Saat keduanya hendak mendarat di tanah, mantra stop di tubuh mereka dilepaskan. Saat mereka bebas, mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak mundur, tetapi kilatan rasa dingin muncul di mata mereka dan mereka memulai serangan yang hiruk-pikuk. Gemuruh menggelegar bergema. Dalam waktu singkat, mereka menggunakan lebih dari 10 mantra yang identik. Ini termasuk mantra surgawi Bai Fan, mantra King Sui, dan mantra asli Wang Lin. Berbagai mantra ini mengguncang langit dan bumi, dan suara gemuruh yang diakibatkannya bergema di kejauhan. Dunia yang redup ini terus-menerus dibombardir. Bahkan esensi api dan esensi guntur digunakan oleh keduanya dengan kekuatan penuh. Namun pada akhirnya kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Mereka berdua batuk darah dan terlihat sangat murung. Mereka juga tampak suram dan lemah. Ada ledakan yang menggelegar dan Wang Lin dengan cepat mundur. Dia terengah-engah. Dalam waktu singkat ini, dia merasakan betapa sulitnya melawan dirinya sendiri. Dia merasakan perasaan yang pasti dirasakan orang lain saat melawannya. Dia memiliki tubuh dewa kuno,
dan pemuda berambut putih juga sama. Dia berada di tahap pertengahan Spirit Void, dan pemuda berambut putih juga sama. Wang Lin bahkan mengambil harta karun, tapi yang mengejutkannya adalah pemuda berambut putih itu mengambil harta yang sama. Setelah itu, Wang Lin tidak lagi mengambil harta apapun lagi. Dia samar-samar mengerti bahwa semua yang dimiliki pemuda berambut putih itu berasal darinya. Percuma saja, aku adalah kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pemuda berambut putih itu mundur dan berhenti untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Lin tidak berbicara, tetapi rasa dingin dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia menyerang ke depan sekali lagi seperti seberkas cahaya. Mata pemuda berambut putih itu menunjukkan ejekan saat dia menyerang Wang Lin. Keduanya mendekat dengan keras. Mereka menggunakan berbagai mantra saat telapak tangan mereka bertabrakan sebagai ganti luka yang sama. Namun, setelah mereka saling memukul mundur, Wang Lin meraung dan menyerang sekali lagi. Siklus ini berlanjut sekali, 2 kali, 3 kali, hingga setelah lebih dari 10 kali, tidak ada pemikiran yang terlintas di benak mereka selain pembantaian. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan mata pemuda berambut putih itu juga merah. Bunuh, 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 bunuh. Wang Lin meraung saat tangannya membentuk segel dan esensi guntur yang tak ada habisnya keluar. Pemuda berambut putih itu melontarkan kata-kata yang sama. Guntur yang sama muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan untuk ke-19 kalinya. Guntur dalam jumlah besar bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh mereka gemetar dan mata kanan mereka hampir roboh. Saat mundur, Wang Lin meraung ke langit dan menutup matanya. Dao benar dan salah memenuhi tubuhnya. Dengan mata tertutup, segala sesuatu di dunia menjadi salah. Pemuda berambut putih itu juga mengeluarkan suara gemuruh sambil menutup matanya dan memasuki dunia antara benar dan salah. Namun, saat dia menutup matanya, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada tanda-tanda kegilaan di matanya, seolah-olah semua kegilaan sebelumnya adalah palsu. Pemuda berambut putih itu gemetar dan ekspresinya berubah drastis. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, gerakannya tidak sama dengan gerakan Wang Lin. Dia dengan cepat mundur dan mencoba membuka matanya. Namun, Wang Lin telah menunggu terlalu lama, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang ini melarikan diri? Wang Lin menyerbu ke depan dan telapak tangannya mendarat di dada pemuda berambut putih itu. Jari Wang Lin mengepal dan dia menariknya kembali. Cetak karma. Esensinya diekstraksi dan pemuda berambut putih itu menjerit menyedihkan sebelum batuk darah. Dia nyaris tidak bisa membuka matanya, namun, saat dia membukanya, tangan kiri Wang Lin yang berisi kehidupan mendarat di antara alis pemuda berambut putih itu. Saat mendarat, tangan kanan Wang Lin menyerap esensi yang diekstraksi sebelum mendarat di antara alis pemuda berambut putih itu lagi. Telapak tangan ini berisi kematian. Segel hidup dan mati. Mustahil. Pemuda berambut putih itu pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia batuk banyak darah dan tubuhnya hampir roboh saat dia mundur. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Saat cetakan karma dan segel kehidupan dan kematian melukai pemuda berambut putih itu dengan serius, Wang Lin menutup matanya. Dia melangkah maju dan membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang sangat tenang. Tatapannya tertuju pada mata pemuda berambut putih itu.
Hal ini menyebabkan pikiran pemuda berambut putih itu bergetar. Dia sebenarnya merasa takut, dan dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menutup matanya, karena jika dia menutup matanya dan Wang Lin menghilang dari akal sehatnya, itu akan menjadi bencana. Namun, jika dia tidak menutup matanya dan Wang Lin menggunakan dao benar dan salah, dia akan terluka parah oleh dao benar dan salah. Selama keraguan-raguan ini, mata Wang Lin yang terbuka tertutup kembali. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini salah dan dia melambaikan tangan kanannya. Pemuda berambut putih itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur. Gemuruh datang dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah. Jubah putihnya diwarnai merah saat dia menembak ke arah penghalang air. Tubuhnya menjadi buram di bawah dao benar dan salah, sepertinya dia bisa menghilang kapan saja. Namun, dia memaksa dirinya untuk bertahan dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Saya dapat menyalin semua yang Anda miliki. Kenangan dan pikiranmu tidak dapat disembunyikan dariku. Tidak ada yang saya tidak tahu, tidak ada yang saya tidak tahu. Kamu tidak bisa membodohiku, kamu tidak bisa membodohiku. Aku adalah kamu, kecuali kamu bisa membodohi dirimu sendiri dulu, aku mengerti, dao penipuan. Sialan, ini adalah dao penipuan Liu Jinbiao. Pemuda berambut putih itu mengerti, tapi dia bergerak lebih cepat ke air seperti penghalang. Dia tahu bahwa selama dia bisa kembali ke sana, dia tidak perlu takut pada Wang Lin. Selama Wang Lin tidak membunuhnya, Wang Lin tidak bisa melewati penghalang seperti air itu. Memang benar apa yang dikatakan pemuda berambut putih itu. Semua yang dilakukan Wang Lin dilakukan dengan menggunakan dao penipuan. Pertama, Wang Lin terus menyerang, lalu dia menggunakan mantra stop untuk mengulur waktu guna menyimpulkan situasinya. Pengurangan ini bukanlah kuncinya, tapi ini memungkinkan dia menggunakan dao mimpi untuk menempatkan dirinya dalam keadaan seperti mimpi. Berkat ini, dia bisa menipu dirinya sendiri setelah mantra stopnya hilang. Wang Lin berada di bawah penipuannya sendiri selama dampak yang sangat tragis tersebut. Seolah-olah pikirannya terbelah menjadi dua, yang satu adalah diri yang telah tertipu dan terus melawan pemuda berambut putih, sementara yang lain dengan tenang mencari kesempatan untuk membunuh. Kesempatan ini datang ketika pemuda berambut putih itu menutup matanya karena mengira Wang Lin akan menggunakan dao benar dan salah. Ini semua disimpulkan ketika Wang Lin berada di bawah pengaruh mantra stop, dan dia telah menerapkan semuanya tanpa ragu-ragu. Untuk mendapatkan hasil ini, jika tidak seperti ini, akan sangat sulit membunuh pembalasan ilahi yang tidak berbeda dari dirinya. Meski begitu, Wang Lin tidak punya cara untuk membunuh pemuda berambut putih ini dalam waktu singkat. Dia telah merasakan secara mendalam betapa sulitnya hal itu, dan perasaan melawan dirinya sendiri tidak nyaman. Pada saat ini, pemuda berambut putih itu langsung mengetahui alasannya, dan pupil mata Wang Lin menyusut ketika dia melihat pemuda berambut putih itu mundur menuju penghalang air. Begitu dia memasuki penghalang air dan memahami metode Wang Lin, itu akan membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Pemuda berambut putih hanya bisa dibodohi satu kali, dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Menatap pemuda berambut putih yang mundur dengan cepat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri, dia harus membunuh orang ini. Wang Lin tidak menggunakan mantra lain untuk menghentikan pemuda berambut putih itu,
bahkan mantra stop pun tidak akan berpengaruh. Pemuda berambut putih hendak memasuki penghalang air ketika Wang Lin mengatupkan giginya dan menunjukkan tatapan tegas. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kanannya tanpa ragu-ragu. Pukulan ini menyebabkan kakinya gemetar dan berdarah. Tulang di kaki kanan ini mengeluarkan suara seolah-olah akan hancur. Pemuda berambut putih itu menjerit menyedihkan dan kaki kanannya menjadi berantakan seperti milik Wang Lin. Seolah-olah telapak tangan Wang Lin mengenai kaki kanannya. Bagaimana kamu bisa mengerti begitu cepat? Kamu, mata pemuda berambut putih itu dipenuhi ketakutan. Dia batuk darah, dan dia sudah terluka parah. Pada saat ini, kaki kanannya patah, menyebabkan dia melambat. Saat dia melambat, Wang Lin menyerang ke depan seperti sambaran petir surgawi. Wang Lin tiba di hadapan pemuda berambut putih itu dan menghantam tubuhnya. Terjadi ledakan yang menggelegar dan tubuh pemuda berambut putih itu hancur total. Penghalang air yang menghalangi Wang Lin menjadi terdistorsi dan hilang. Wang Lin tidak terburu-buru maju tetapi menutup matanya. Budidayanya melonjak dan kekuatan dewa kuno berkumpul di kaki kanannya. Dia menggunakan budidaya Spirit Void tahap tengah yang kuat dan kekuatan dewa kuno untuk pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan melangkah ke penghalang air yang menghilang. Namun, saat dia setengah langkah memasuki penghalang air, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihatnya. Bab 1634. Sebuah gua, alam surgawi kuno. Ini adalah alam surgawi kuno yang ada di alam dalam dan luar. Tempat ini jauh lebih tua dari 4 alam surgawi, itu sudah ada sejak awal waktu. Hanya ada satu nama untuk tempat ini, alam surgawi kuno. Penguasa alam tertutup datang dari sini. Selir kekaisaran surgawi datang dari sini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan zaman kuno dimulai di sini. Tanpa penghalang air, bumi yang luas menjadi jernih. Langit redup dilanda badai yang tak terhitung jumlahnya menyapu hari demi hari, tahun demi tahun. Seolah-olah badai ini terus bergerak melintasi langit sejak awal mula waktu. Ada 9 matahari yang tersembunyi di balik badai, hanya garis besarnya yang bisa dilihat. Yang menyebabkan Wang Lin berhenti adalah 9 matahari yang bersembunyi di balik badai. Ada juga 9 matahari di sini, pupil Wang Lin mengecil. Ketika dia melihat benua astral abadi, dia melihat 9 matahari tergantung tinggi di langit. Saat dia melihat 9 matahari lagi di sini, dia mulai berspekulasi di dalam hatinya. Tempat ini bisa jadi merupakan bagian dari benua astral abadi yang pernah kulihat sebelumnya, bahkan jika bukan, tempat ini pasti memiliki hubungan mendalam dengan benua astral abadi. Wang Lin diam-diam menatap ke langit di atas. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak dia belajar tentang misteri dunia ini. Dia secara bertahap membuka tabir dan hendak menemukan rahasia utama alam batin dan luar. Rahasia ini mungkin sangat kejam, mungkin akhir dari segalanya, atau mungkin hanya permulaan yang lain. Lebih dari 2000 tahun berkultivasi dan perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya memungkinkan Wang Lin melangkah ke alam surgawi kuno. Tanah suci bagi banyak penggarap. Bumi benar-benar sunyi dan ada banyak sekali patung di tanah. Patung-patung ini tampak seperti makhluk hidup yang membatu, namun tetap mempertahankan berbagai posisinya sebelum diubah menjadi batu. Ada yang berdiri, ada yang berlutut, ada yang mengaum, dan ada yang memasang ekspresi garang.
Patung-patung ini sepertinya sudah ada di negeri ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin berdiri di langit dan mengangkat kepalanya. Dia menghadapi cahaya yang menyilaukan dan memandangi 9 matahari di langit. Kemudian dia melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan terdengar suara lolongan yang menggemparkan bumi. Saat lolongan itu bergema, Wang Lin menyerang matahari pertama. Dalam sekejap, Wang Lin tiba di samping matahari pertama yang tersembunyi di balik kabut. Angin menderu-deru saat meniup rambut dan pakaiannya seolah-olah mencoba menerbangkannya. Namun, tubuhnya tetap tak bergerak seperti gunung. Dia membiarkan angin bertiup ke arahnya, dan tidak ada efek apapun. Wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang menari, tapi matanya, yang terlihat melalui rambutnya, bersinar terang. Wang Lin tampak sangat kecil sebelum matahari pertama, dia seperti setitik debu. Namun, setitik debu ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Dengan aura ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah setitik debu? Dengan aura ini, siapa yang berani bersaing dengannya? Bahkan matahari pertama ini pun tidak memenuhi syarat. Itu jauh dari kualifikasi. Wang Lin memandangi matahari yang tertutup kabut yang berputar. Dia melambaikan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Kabut yang bergolak bergemuruh dan didorong ke samping. Gelombang dari Wang Lin ini seperti kekuatan surga. Kabut tersebar seperti ombak, menampakkan matahari pertama dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melambaikan tangan kanannya lagi. Cahaya matahari meredup dan tampak bergetar beberapa kali sebelum mulai runtuh di hadapan Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar bergema dan memenuhi dunia yang luas ini. Matahari besar di hadapannya menyusut dengan cepat. Meski masih besar, namun seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Matahari macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh mantra. Ini mengandung kekuatan pembalasan ilahi. Ini adalah akar penyebab pembalasan ilahi. Mata Wang Lin bersinar dan dia melambaikan tangan kanannya beberapa kali. Setiap kali dia melambai, matahari akan menyusut. Sesaat kemudian, dengan satu gelombang terakhir, matahari mengeluarkan suara gemuruh dan benar-benar runtuh di hadapan Wang Lin. Saat runtuh, petir yang terdistorsi muncul di hadapan Wang Lin. Petir itu memiliki 9 warna dan sepertinya tersegel di dalam matahari. Karena keberadaannya, pembalasan ilahi yang pertama sebagian besar adalah guntur. Melihat petir 9 warna yang tersegel di dalam matahari, Wang Lin samar-samar melihat petir destruktif yang turun dari langit saat pertama kali dia menghadapi pembalasan ilahi. Saya sudah lama curiga bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang muncul tanpa alasan, bahkan pembalasan ilahi tidak akan muncul dengan sendirinya. Entah ada kekuatan aneh atau keberadaan kuat yang berhasil. Saat Wang Lin bergumam, dia mengulurkan tangan ke arah petir 9 warna yang tersegel. Gemuruh menggelegar bergema saat terbang menuju Wang Lin, dan dia menangkapnya di tangannya. Petir di tangannya terus berputar seolah-olah tidak akan pernah tunduk pada Wang Lin kecuali dia menjadi lebih kuat dari keberadaan misterius yang menciptakannya. Sambil memegang petir, Wang Lin ragu-ragu. Saya bisa melihat bagaimana pembalasan ilahi diciptakan, saya juga punya dugaan. Hanya saja, apakah saya ingin memastikan tebakan itu? Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Perasaan ilahi yang kuat menyebar dan memasuki petir di tangan ini.
Dia ingin melihat siapa yang menciptakan pembalasan ilahi. Saat kesadaran ilahinya memasuki petir, suara gemuruh bergema di benaknya. Penglihatannya menjadi kabur, seolah waktu telah mundur jutaan tahun. Dia akhirnya melihat dunia. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya. Cahaya 7 warna menyelimuti dunia dan membuatnya tampak seperti mimpi. Dunia ini sangat besar, itu tidak terbatas. Di dalam cahaya 7 warna itu berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah 7 warna. Dia tampak menyendiri dan tatapannya tajam. Tekanan kuat juga menyebar dari tubuhnya. Seolah-olah dunia berada di bawah kakinya dan segalanya harus tunduk. Seolah-olah dunia akan runtuh di hadapannya hanya dengan satu pikiran. Kebanggaan yang dia tunjukkan mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Bibir orang ini tidak tebal, membuatnya terlihat sangat serius dan kejam, dia tidak tampak benar. Saat Wang Lin melihat pria 7 warna itu, pikirannya bergemuruh. Orang ini tampak hampir persis sama dengan patung di ruang penyimpanannya. Itu adalah orang yang sama. Wang Lin ingat ketika dia menyelamatkan King Sui di alam 7 warna, dia juga bertemu dengan orang 7 warna. Namun, dibandingkan dengan orang ini, orang itu bukanlah tandingannya. Rasanya seperti membandingkan terangnya bulan dengan cahaya bintang yang redup. Meski banyak kesamaan di antara mereka, namun jika ada yang melihat keduanya, mereka tidak akan mengira mereka adalah orang yang sama. Gua saya akan menjadi dunianya sendiri dan berisi ciptaan langit dan bumi. Bagiku, segala sesuatu di dunia ini dapat diubah hanya dengan sebuah pemikiran, meskipun ini bukan tandingan dari dunia Dao hutan Grand Sovereign Forest, namun jaraknya dekat. Sayangnya, ia tidak memiliki Dao surga, sehingga waktu tidak dapat berlalu. Artinya ia tidak bisa melahirkan kehidupan dan menggunakannya untuk menciptakan Joss Flames, namun, semua ini akan berubah hari ini karena saya berhasil mencuri Dao surga. Dengan Dao surga, mulai sekarang, gua saya dapat melahirkan makhluk hidup dan waktu akan mulai mengalir. Penggarap akan mulai bermunculan, jika ada penggarap, pasti ada pembalasan ilahi. Balasan ilahi yang pertama adalah guntur, pria 7 warna itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan guntur muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangannya. Tangan kanannya membentuk segel, dan sesaat kemudian, guntur tak berujung berkumpul untuk membentuk sambaran petir pembalasan ilahi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi petir balasan ilahi untuk orang tua ini. Hukum makhluk apapun yang berkultivasi dengan kemauan yang menentang surga. Gambaran itu menghilang dan perasaan ilahi Wang Lin kembali ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat petir yang meronta di tangannya dengan ekspresi yang rumit. Wang Lin bergumam, seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Gua, hantu tua Zan pernah berkata bahwa alam batin adalah gua bagian dalam. Seharusnya sudah sangat jelas, tapi aku tidak mau mempercayainya, seperti roh penyebar terhormat dari 7 juta dunia. Dia mengetahui rahasianya namun hampir menjadi gila. Gua, jadi ternyata duniaku, alam dalam dan luar, hanyalah sebuah gua milik seorang penggarap kuat di benua astral abadi. Jadi inilah kebenarannya. Ini sungguh konyol. Ternyata semua makhluk hidup di alam dalam dan luar lahir karena ini, kultivator yang menentang surga, alasan pembalasan dewa menghukum para kultivator yang menentang surga adalah karena semua kultivator yang menentang surga pada akhirnya akan memilih untuk melakukannya,
mencari tahu apa sebenarnya surga itu. Akibatnya, pembalasan ilahi menghukum mereka. Ini jauh lebih cemerlang daripada 7 juta dunia. Seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama, aku sudah menebaknya. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Wang Lin tertawa sambil menunjuk ke langit. Tawa ini menjadi semakin keras. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.